Ya, saudara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part kedua dari apa yang tadi saya sampaikan mengenai penutup kepala ya ketika sholat. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu rujukannya. Ada di dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ya, walaupun sebenarnya gini, kalau aslinya para alim ulama itu mereka berikhtilat ya, ada masing-masing itu punya anunya sendiri lah, punya stance atau sikap tersendiri mengenai itu. Barusan saya dengar dari Syekh Abdullah bin Bas itu mengatakan tidak mengapa gitu loh kalau orang sholat dengan tidak menggunakan penutup kepala, atau seperti ini yang ada di belakang saya ini, tidak menggunakan penutup kepala kayak begini macam-macam ini, itu tidak mengapa sholatnya gitu loh. Tapi alangkah lebih baik gitu ya jika memang menggunakan penutup kepala ketika sholat gitu loh. Syekh Abdullah bin Bas itu juga mengatakan kalau di satu negeri, di satu wilayah itu dalam tradisinya orang itu sholat menggunakan peci atau penutup kepala, ya pakailah gitu loh. Tapi kalau di negara tersebut, di wilayah tersebut orangnya sholat tidak dengan berpenutup kepala, kayak saya ini yang pelontosan gini, ya nggak pakai penutup kepala apa-apa gitu ya, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting rambutnya tidak menutupi dahi, ya rambutnya tidak menutupi dahi ketika hendak bersujud. Makanya kalau punya rambut poni, usahakan poninya diakalin lah biar nggak menutup dahi ini gitu. Tapi kalau yang nggak punya poni, alhamdulillah. Kalau saya ini udah 6 tahun nggak berambut, memutuskan untuk pelontosan kayak gini. Iya, jadi gitu teman-teman. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah itu menurut hadis riwayat salah dua hadis riwayat Bukhari Muslim itu, salah satu ya bukan salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan Rasulullah itu kalau sholat itu terbiasa menggunakan imamah ya. Biasanya Rasulullah itu sholat dengan menggunakan imamah atau penutup kepala atau peci lah gitu ya. Itu dalam hadis riwayat, salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Malah diperkuat lagi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, ketika sholat maka berpakaianlah yang indah gitu ya. Jadi alangkah lebih indah kalau kita menggunakan pakaian yang indah, dan kalau ketika sholat kita pakai penutup kepala, pakai peci gitu ya. Itu dalilnya, rujukan dalilnya alhamdulillah udah ketemu ya, supaya enak nih ngomongnya. Kalau tadi kan belum ketemu kan, karena ini kan baru banget ya. Nggak begini teman-teman, sebenarnya menggunakan peci atau penutup kepala ya ketika sholat itu adalah sunnah ya, disunnahkan, dianjurkan. Itu adalah sebuah etika yang dihukumi sunnah tapi dianjurkan, disuggest gitu loh, disugestikan gitu loh. Sebuah anjuran yang di garis besarnya tuh diharuskan gitu loh. Diharuskan, ngerti nggak diharuskan? Nah, diharuskan karena Rasulullah sendiri ternyata sholat menggunakan imamah biasanya. Nah, tapi itu ada yang mengatakan itu tradisi. Yang tadi di bagian pertama itu saya sebutkan itu adalah sebuah tradisi. Kalau di Arab itu kan pakai kayak serban gitu, lalu diikatkan dengan apa itu. Nah, itulah namanya lah itulah. Tapi di dalam serbannya itu ada pecinya juga. Peci bulat kayak yang tadi saya sampaikan punyanya orang Judaism itu. Yang peci bulat kayak, saya nggak punya contohnya. Ada. Nah, nih peci bulat kayak gini nih. Ini kan sebenarnya punyanya orang Judaism, punyanya orang Yahudi, tapi dia ukurannya lebih kecil. Nah,
Kalau kita kan yang umat Islam ini kan segini ukurannya. Nah kalau punya mereka tuh kecil, cuma mengcover bagian belakang rambut kita doang. Nah kalau orang Arab ya dia pecinya kayak gini ya, tapi ditutupin pakai sorban, pakai sorban kayak gini, lalu di atasnya ditutupin lagi, dikencengin lagi pakai pengikat semacam kayak pengikat itu di Arab. Ada juga yang pakai ya sorban itu di depan, diikatkan di penutup kepala itu, seperti yang tadi dicontohkan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah itu, kayak Pangeran Diponegoro contohnya. Nah, atau ya beberapa inilah gitu ulama-ulama lain. Jadi memang sholat dengan menggunakan penutup kepala itu adalah sebuah anjuran ya, anjuran ya, sunnah, tapi dihukuminya itu sebagai anjuran, bukan pilihan loh ya, bukan, jangan diartikan selalu sunnah itu disamakan dengan mubah ya. Saya want kasih tahu ya, sunnah itu dikerjakan dikerjakan bagus dapat pahala baik gitu ya, nggak dikerjakan nggak dilakukan itu nggak apa-apa, nggak begitu masalah juga. Jangan diartikan seperti itu, karena sunnah dan mubah itu artinya tidak sama. Sunnah itu kalau dikerjakan bagus baik dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dilakukan ya sayang aja, rugi gitu loh. Jadi istilahnya sunnah itu dianjurkan, disarankan gitu ya. Nah itu. Jadi bagaimana Pak James, kalau kesimpulan akhirnya gimana? Cowok muslim sholat pakai penutup kepala bagaimana? Dianjurkan, sunnah gitu. Walaupun banyak ulama yang mengatakan nggak mengapa juga sholat cowok muslim nggak pakai penutup kepala, nggak apa-apa juga. Cuman di bab pertama tadi saya bilang tentang propertinya, apa kepantasannya gitu loh. Kita nih udah pakaian yang rapi, indah, bagus, keren gitu ya, bahkan mewah gitu ya, bahkan kita sholat sampai pakai pakaian yang branded mahal sekalipun gitu ya, yang harganya bisa beratus-ratus juta ya, tapi kalau tidak dibarengi dengan penutup kepala kan rasanya kayak enggak aja gitu loh, kalau kita rujuk pada dalil yang sudah ada gitu loh. Ya kita ini, karena tadi di part pertama kan saya sudah bilang, umat mengikut Nabi Isa alaihi salam aja ketika mereka beribadah, termasuk paus-paus di Katolik situ atau uskup-uskup Katolik maupun Ortodoks itu ya, para pengikutnya Nabi Isa alaihissalam itu aja mereka beribadah, bersujud mereka kepada Allah pun juga mereka pakai peci, pakai penutup kepala loh. Anda jangan salah. Anda coba lihat beberapa foto paus, foto pop, itu juga ada yang pakai penutup kepala loh. Ada yang penutup kepalanya kayak gini, ada yang penutup kepalanya besar gitu ya, kayak kalau di kampung mama saya paling kayak tanjak gitu. Ada yang seperti itu. Kata siapa? Paus itu, paus Katolik itu kalau beribadah itu kepalanya pelontosan gitu ya. Atau apa? Nggak pakai penutup kepala kan enggak. Nah itu. Kayak jadi harus di ini teman-teman, harus cermat gitu loh ya. Kadang mengatakan tradisi, tidak masalah juga. Seperti yang disampaikan Syekh Abdullah bin Bas tadi. Kalau memang di satu negaranya mereka sholat menggunakan peci, ya pakailah peci itu. Pakai penutup kepala ya pakailah. Ya pakailah. Anda pergi ke Pakistan, orang cowok muslim Pakistan sono sholatnya pakai rata-rata tuh pakai peci, pakai penutup kepala. Ya kita ikut saja. Di Indonesia ini kan ada songkok ya, nih di belakang saya nih banyak banget songkok nih. Ini songkok ini aja contohnya nih, itu bisa dilipat dan bisa dikantongin, bisa dibawa kemana-mana. Begitu waktu sholat masuk pakai. Jadi jangan hanya pakai songkok itu cuma buat kegayaan doang, jangan. Walaupun di riwayat lain juga Rasulullah itu juga menggunakan imamah itu di luar sholat. Riwayatnya masih bersumber dari hadis Bukhari Muslim, menggunakan imamah di luar sholat. Kenapa? Karena untuk keperluan syiar, konon katanya seperti itu. Untuk kebutuhan dakwah, konon katanya seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat juga
Rasulullah pergi ke WC pun, ke toilet pun pakai imamah, pakai penutup kepala, pakai peci. Bahkan ke WC pun konon katanya riwayatnya seperti itu. Ya, konon katanya, ya. Jadi sekali lagi untuk kesimpulannya, ya. Jadi kalau sholat baiknya pakai pakaian rapi, pakai penutup kepala. Gitu loh. Kalau nggak punya gimana Pak? Ya tidak mengapa. Cuman ahsannya, afdolnya, lebih utamanya, lebih dianjurkan pakai. Apalagi kalau ngimam. Kayak tadi siang tuh yang saya cerita di part pertama tadi. Kan saya tadi zohoran di Musola Ikhlas Polsek Pesanggeran kan. Imamnya orang dalam sono. Biasanya saya yang imam. Itu nggak pakai penutup kepala, nggak pakai peci. Ini makanya saya ke trigger ini dan nyari juga tadi di YouTube. Dan ini OTW saya cari nanti di Google. Kalau udah komplit banget nanti akan saya sampaikan entar malam aja di Chatterbox ya. Itu saya benar-benar marah banget loh. Saya jengkel sejengkel-jengkelnya, benar. Ya. Udah nggak pakai peci, baca Allahumma ajirna minan nar aja, Allahumma ajirna minan nar itu udah salah banget. Nekat maju gitu loh. Untunglah kemudian kawan saya jemaah yang pakai peci songkok itu juga langsung cabut gitu loh, karena mungkin ada keperluan dan sebagainya. Jadi jangan dikira oh iya gua ngimam nih biar gua ini dong nggak mau kalah sama ini, ya jangan gitu juga. Imam sholat itu syaratnya banyak cuy, termasuk penampilan. Ya kelihatannya nggak etis aja gitu loh. Ya udah ini imam sholat, orang-orangnya pakai peci, ada orang banyak pakai peci, pakai songko itu kayak penutup kepala, dianya tidak pakai. Etis gak kira-kira? Pantas gak kira-kira? Walau kepala itu bukan aurat, tapi etis gak kira-kira? Kalau bagi saya sih gak etis sama sekali. Apalagi dalilnya sudah ada. Pak, kita berislam ini harus, saudara kita berislam itu harus pakai dalil. Ya, kita harus pakai dalil. Tapi dalil itu tidak selamanya yang tertulis di dalam Quran, di dalam kitab, dalam hadis hasan maupun sahih. Tapi juga tradisi itu juga bisa jadikan sandar dalil. Yang penting apa? Tidak bertentangan dengan apa yang telah disyarakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple. Jadi kalau kembali lagi kesimpulan akhirnya, sholat dengan menggunakan penutup kepala itu dianjurkan, gitu loh. Sunnahnya dianjurkan, diharuskan. Kalau kita rujuk kepada hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim yang tadi sudah disebutkan, sunnahnya begitu. Rasulullah itu kalau sholat itu menggunakan imamah, menggunakan penutup kepala. Itu untuk keperluan syiar teman-teman. Makanya saya pikir ya agak kurang etis aja, tapi tak mengapa. Mungkin beliau pengen ngimam karena mungkin ada satu dan lain hal, nggak apa-apa juga sih. Saya sih cukup berhusnuzon saja pada Allah ya, mudah-mudahan dapat hikmahnya nanti kalau nonton ini, mudah-mudahan semoga jadi pelajaran ya, bahwa ya ini kita bicara masalah propertinya aja, masalah kepantasannya saja gitu loh. Jangan dikit-dikit Pak, kalau tidak ada di sunnah Nabi itu tidak selalu bergantung pada sunnah Nabi Pak. Betul, tapi kalau kita bicara properti, lihat dulu konteksnya apa. Berbicara kepantasan nih, kepantasan gitu kan. Nah itu. Jadi walaupun sebenarnya ada yang ulama yang mengatakan tidak mengapa, ada yang mengatakan tidak harus, ya, ada yang mengatakan tidak wajib, ya, tapi kembali lagi, sunnahnya Rasulullah adalah dengan menggunakan imamah atau penutup kepala ketika sholat maupun di luar sholat sebenarnya. Tapi kalau kita di luar sholat, nyamannya tidak pakai imamah, nyamannya tidak pakai penutup kepala, nyamannya tidak pakai peci, tidak mengapa juga. Tapi kalau sholat diharuskan. Itu kalau kita rujuk pada dalilnya. Nah, kenapa dalilnya tertulis berbunyi seperti itu? Tinggal kita saja ngikutinnya mau apa enggak gitu. Padahal di situ ada banyak loh yang pakai peci, pakai songkok itu bisa diminta jadi imam. Terus jangan, tidak harus saya kan. Kalau sholat berjamaahnya tidak di awal waktu, tidak setelah azan gitu ya,
misalkan beberapa menit kemudian setelah azan gitu ya, taruhlah mungkin setengah jam atau 1 jam kita sholatnya agak belakang gitu ya, sholatnya agak belakangan, mau ngimamnya nggak pakai peci, nggak pakai penutup kepala, nggak pakai imamah, itu nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau di awal waktu ya pas sesudah azan ngelihat ada yang rapi pakai imamah, pakai peci penutup kepala, ya berikanlah kepada yang pakai itu imamah atau peci penutup kepala itu buat ngimam sholat berjamaah di awal-awal. Jangan diberikan kepada yang tidak, atau juga yang tidak pakai peci, yang tidak pakai imamah, jangan juga nekat gitu loh di awal waktu. Kalau di tengah atau di akhir sih nggak apa-apa, kalau di awal itu jangan, karena bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah gitu. Jadi sekali lagi ini sekedar edukasi teman-teman ya, boleh setuju atau tidak setuju, atau boleh dicari lagi, yuk kita sama-sama belajar mengenai ini. Kelihatannya ini perkara jarang banget dibahas ya di kajian-kajian majelis taklim di masjid-masjid gitu ya. Tapi ini penting teman-teman. Kelihatannya enteng, kelihatannya ini ya bagi sebagian dari Anda mungkin perkara remeh-temeh lah. Kelihatannya bagi sebagian dari Anda sepele lah gitu ya menurut saya. Tapi kalau buat saya ini penting, karena ini menyangkut kepantasan. Ya, ketika sholat pantas gak sih kita nonjolin sesuatu yang tidak harusnya ditonjolkan. Itu. Ini menyangkut kepantasan. Pantas gak sih kita sholat pakaiannya acak-adul dan berantakan gitu aja sih. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita jumpa lagi lain kesempatan.